Hai guys, di video kali ini saya akan share mengenai on-chain analisis menarik dan update pergerakan harga Bitcoin dan altcoin lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, teknikal, dan on-chain analisis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Kita akan lihat time frame daily untuk harga Bitcoin, di mana beberapa hari terakhir ini tidak terjadi pergerakan harga yang terlalu signifikan, jadi masih sideways saja. Sekarang harga tertahan di garis resistance 40.500-an. Bitcoin harus reclaim daerah di atas EMA ribbon ini, yaitu di atas 42.500-an. RSI-nya sendiri ini masih bergerak ke atas, menuju ke 50 untuk retest daerah 50 tersebut. MACD-nya ini kemungkinan akan cross karena dia sudah mendatar, jadi kemungkinan besar dalam beberapa hari ke depan bisa akan cross ke atas. Kita akan lihat untuk time frame 4 jam, di mana sekarang masih berada di support daripada pola ascending triangle ya, dan di mana garis support ini dia sudah menahan harga Bitcoin itu beberapa kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan dari situ kemungkinan besar ada banyak buying pressure-nya. Kita akan lihat juga nanti di on-chain analysis apa yang terjadi di belakang layar ya teman-teman. RSI-nya ini bagus, jadi dia sudah naik dari low ini. Dia kemungkinan akan membentuk higher low kalau misalnya harga turun lagi. Kemungkinan masih bisa retest ke daerah support ini, yaitu di harga 39.800-an. Itu bisa saja terjadi sebelum dia akan pump ke atas ya. Dari MACD-nya itu masih mengarah ke atas, masih bagus, belum terjadi cross ke bawah pertanda bearish. Apakah ada kemungkinan untuk turun ke daerah ini? Masih ada kemungkinan sebenarnya, yaitu ke daerah 38.000. Biasanya untuk melikuidasi posisi long orang-orang yang main futures ya teman-teman. Karena dari situ salah satu penghasilan exchange atau whale juga. Itu untuk Bitcoin untuk 4 jam. Dan hari ini hari Sabtu, jadi belum tentu ada pergerakan yang signifikan atau fluktuatif. Jadi bakal sideways saja karena weekend. Kita akan lihat untuk Bitcoin dominance, apakah lebih baik memegang altcoin atau Bitcoin. Kita perhatikan bahwa ini Bitcoin dominance-nya itu masih berada di channel yang sideways ini, jadi antara 42,1 sampai 41,43. Dari polanya sendiri ini bagus karena dia membentuk descending triangle, bagus untuk altcoin ya teman-teman. Dan pola descending triangle ini itu merupakan pola yang cenderung bearish karena ketika dia naik, dia selalu ditahan untuk membuat lower high. Lower high di sini, lower high di sini, kemudian dia turun lagi dan akan retest 41,4 di daerah ini. Semakin sering untuk di retest, maka sebenarnya semakin lemah garis support ini. Jadi sekarang sih lebih berpihak kepada altcoin ya, kalau kita lihat dari pergerakan harga Bitcoin dominance-nya. RSI tertahan di 50 dan sedang bergerak ke bawah. Jadi lebih berpihak kepada altcoin. Kita akan lihat harga Ethereum USD masih sideways saja. Mengikuti harga Bitcoin sebenarnya tidak ada yang terlalu spesial sebenarnya. RSI-nya masih berada di bawah, harus ke atas lagi agar bisa bullish kembali. EMA ribbon-nya bagaimana? Berada di bawah EMA ribbon, jadi agak bearish. Triple MA forecast-nya bagaimana? MA 50-nya itu berhasil cross ke atas MA 100. Ini sangat bagus untuk Ethereum. Jadi merupakan pertanda awal harga itu akan bullish. Oke. Ethereum Bitcoin bagaimana? Masih sideways juga selama beberapa hari terakhir ini. Dia tertahan di Fibonacci 50 kalau kita tarik. Dan saya ulangi, jadi ketika kita tarik dari swing low-nya ke swing high-nya ini, maka kita akan dapat hasil semacam ini. Harga itu ditahan di 0,5, yaitu di
0,075 kalau kita lihat angkanya 0,075 Ethereum per Bitcoin. Di mana hari ini itu dia menaik, jadi Ethereum menguat terhadap Bitcoin untuk hari ini. Yang dimana itu memberikan kontribusi kepada Bitcoin dominance untuk turun ketika Ethereum per Bitcoin itu dia naik karena Ethereum itu memiliki market cap paling besar. Jadi wajar saja untuk terjadi pergerakan Bitcoin dominance yang lebih signifikan ketika Ethereum Bitcoin itu dia bergerak. Sekarang masih berada di pola triangle ini, belum breakout daripada pola triangle ini untuk RSI-nya. Dia harus breakout ke atas agar bisa membuat maksudnya ada potensi untuk breakout ke atas sehingga dia bisa membuat puncak yang baru. Dan kita harus lihat apakah puncaknya itu lebih rendah daripada sebelumnya, yaitu di 0,0768 atau lebih tinggi. Jika lebih tinggi, maka itu akan bagus buat Ethereum Bitcoin. Melihat adanya berita buruk, bukan berita buruk sebenarnya, tetapi berita yang tidak terlalu baik, yaitu di mana Ethereum Merge itu ditunda. Jadi tidak bisa selesai bulan Juni, tetapi beberapa bulan lagi dari situ. Oke, itu untuk Ethereum Bitcoin, masih sama-sama saja. Kita akan lihat koin lainnya, yaitu Dogecoin hari ini, yaitu salah satu dari meme coin, di mana sekarang dia sudah lepas daripada garis downtrend yang pertama ini, dan sudah lepas dari garis downtrend yang kedua ini, ya, officially hari ini. Dan sekarang dia harus close di atas daripada garis downtrend ini agar bisa membuat fondasi yang kuat. Dia berhasil pump dari harga 0,11 sampai ke 0,17, jadi kenaikan yang cukup lumayan sekitar 63%, dan sekarang dia bounce dari 61,8-nya di sini, jadi golden pocket merupakan tempat di mana investor trader itu banyak membeli suatu koin. Jadi menurut saya ini cukup bullish untuk Dogecoin sendiri. Selain itu dia ada membuat higher low ya teman-teman. Jadi setelah turun downtrend seperti ini harganya, di sini dia membentuk higher low yang mana bagus dan ada potensi untuk terjadinya inverted head and shoulders ya di sini teman-teman. Jadi di sini dan di sini. Seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Ini dulu. Jadi seperti itu potensi head and shoulders-nya, di mana target daripada head and shoulders itu diambil dari neckline-nya di sini sampai ke dasar daripada head tersebut, dan dia targetnya adalah 0,23 dolar untuk Dogecoin atau kenaikan sebesar 0,23 besar 60% dari harga sekarang. Dari RSI-nya sendiri dia berhasil bounce daripada garis 50. Jadi itu bagus untuk Dogecoin, dan MACD-nya kemungkinan besar akan cross ke atas lagi, kecuali dia tertahan. Itu bisa bearish untuk Dogecoin sebenarnya. Sehingga mungkin dia harus retest lagi di daerah yang lebih rendah, yaitu 78,6. Itu di harga 0,2125, itu bertepatan dengan garis support yang pertama ini, yang merupakan garis support downtrend yang pertama itu. Jadi 0,125 kalau misalnya skenario bearish-nya. Itu untuk Dogecoin. Selanjutnya adalah Matic atau Polygon. Sekarang berada di support, jadi daerah yang cocok untuk beli sebenarnya menurut saya, karena dia berada di support, yaitu di dekat harga 1,34, itu merupakan garis supportnya yang saya buat berdasarkan time frame monthly ya teman-teman. Dia harus membuat higher low dulu, tapi kalau saya lihat sih sudah
membentuk higher low kalau di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini kemudian dia di sini ada higher low-nya. Itu agar bisa bullish dan naik ya teman-teman untuk Matic. Kemudian dia perlahan-lahan dia harus menembus garis downtrend ini di sekitar harga 1,58, kemudian 1,67, dan sideways channel ini di harga 1,76 untuk agar benar-benar bullish kembali. Tetapi kalau misalnya membeli spot itu bisa di daerah-daerah sini itu cukup bagus dan taruh stop loss-nya itu di misalnya di 1,28 untuk stop loss-nya. Kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, ternyata harga Matic ternyata ke bawah. Kemudian next buying areanya adalah 1,15 sampai 1,03 dolar di daerah sini. Itu untuk Matic. Selanjutnya adalah Litecoin, di mana saya akan melakukan technical analysisnya juga. Ada berita bagus untuk Litecoin, di mana Binance Pool akan mensupport Litecoin's Mimblewimble Extension Block Upgrade. Jadi ada upgrade Mimblewimble ini. Upgrade Mimblewimble ini untuk apa? Ini berfungsi untuk mengimprove fungibility daripada Litecoin, yaitu agar koinnya itu lebih fungible dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi mirip seperti upgrade Bitcoin sebelumnya Taproot ya. Jadi untuk menambah fungibility daripada Bitcoin. Jadi ada Bitcoin yang dulu dipakai di dark web itu kan semacam Bitcoin yang kotor ya teman-teman. Nah, ketika Taproot itu sudah di-upgrade, maka Bitcoin-nya itu tidak ada bekasnya lagi apakah dia pernah digunakan untuk hal yang ilegal atau tidak pernah dilakukan untuk hal yang ilegal. Nah, mungkin ini sama seperti itu juga Litecoin, jadi mengimprove fungibility-nya agar tidak ada bekas-bekasnya. Dan privacy juga. Jadi, seberapa dalam, seberapa besar privacy yang dijaga oleh upgrade ini, teman-teman bisa cek sendiri di artikelnya. Jadi, akan lebih berkurang lagi informasi-informasi yang bisa dilihat di koin Litecoin ya, di blockchain Litecoin-nya ketika terjadi transaksi dari satu orang ke address yang lain. Oke, kita akan lihat daripada technical analysis Litecoin. Jadi Litecoin sekarang sedang membentuk higher low, ini bagus untuk Litecoin-nya, dia sudah bounce dari 88,6, ini merupakan daerah yang kuat sebenarnya 88,6. Dari situ kemungkinan bisa bounce kalau misalnya 78 dan 61,8 itu gagal untuk mensupportnya. Dia membentuk higher low di sini dan kemungkinan akan bisa naik ke daerah 130 dolar lagi di high sebelumnya. RSI-nya itu mengarah ke naik ke harus klaim di atas 50. MACD-nya akan cross ke atas juga, ini bullish untuk Litecoin. Dari itu sangat bullish ya. Kemudian ini adalah EMA ribbon. Untuk benar-benar bullish, dia harus reclaim di harga 118 dolar agar berada di atas EMA ribbon-nya. Bagaimana dengan MA? MA-nya akan meng-cross MA 100, jadi ini bagus untuk Litecoin juga ya. Jadi menurut saya bullish untuk Litecoin. Dan itu saja untuk Litecoin. Sekarang kita akan melihat on-chain analysis Bitcoin, apa yang terjadi di belakang layar. Jadi apa yang terjadi dari pergerakan harga tersebut. Kita bisa melihat melalui on-chain analysis. Nah, kalau kita lihat daripada exchange net position change-nya, jadi ini merupakan posisi bersih perubahan jumlah Bitcoin di dalam exchange. Apakah dia itu tambah banyak atau tambah sedikit ya teman-teman. Nah, sekarang itu situasinya tambah sedikit di exchange. Apa efeknya kepada harga? Kita bisa lihat di Mei 2020 ketika terjadi perubahan bersih jumlah Bitcoin yang negatif sampai negatif 100.000 Bitcoin.
Hal yang terjadi setelahnya adalah harga Bitcoin dari sini dia langsung naik ke daerah sini. Jadi dari harga sekitar 6 ribuan itu langsung naik ke harga 9 ribuan atau 10 ribuan. Kenaikan sebesar 50% teman-teman. Di sini. Di Desember atau November 2020 terjadi ini 100 ribu lebih Bitcoin yang diambil dari exchange. Di sini harganya berada di angka sekitar mungkin 20 ribuan, langsung naik dari situ, pump, parabolic pump, sampai ke puncaknya sekitar 50 ribuan, 60 ribuan. Di bulan September 2021, sama juga berada di level sebelumnya, harga Bitcoin berada di angka 40 ribuan, habis itu langsung naik ke all time high 69 ribu. Dan sekarang, ini berada di daerah yang sama juga, di mana Bitcoin itu diambil sekitar 100 ribu Bitcoin dari exchange. Apa yang terjadi setelahnya? Menurut saya akan terbang ya teman-teman. Jadi sangat bullish untuk Bitcoin. Karena dari on-chain analysis ini ketika terjadi hal-hal seperti ini, setelahnya itu harga langsung terbang, harga langsung naik. Ya. Dan kalau misalnya kita mau bicara target harganya, kita harus melihat technical analysis. Tapi di belakang layar, apakah bullish atau bearish, kita bisa lihat dari on-chain. Ini bagus sekali. Dan ini itu sama dengan apa yang dilakukan oleh whale Bitcoin terbesar. Jadi 1P5ZE, di mana dia ini memiliki 124 ribu lebih Bitcoin. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan setiap pagi, jam 7, itu dia membeli Bitcoin. Dimulai dari tanggal 13 April, dia beli 138 Bitcoin. Di hari itu juga 417 Bitcoin, berarti sekitar 500 Bitcoin lebih. Tanggal 14 April, 124 Bitcoin. 15 April, 500 Bitcoin. 16 April, 500 Bitcoin. Jadi teman-teman bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh whale ini, membeli Bitcoin ketika harga murah, dan kemungkinan besar dari situ harga Bitcoin akan naik juga karena whale itu memiliki purchasing power yang kuat, mereka mampu melemahkan selling pressure-nya karena mereka membeli dalam jumlah yang banyak. Jadi ini harga itu bisa kemungkinan untuk naik dari situ, teman-teman. Teman-teman bisa mulai DCA Bitcoin mengikuti pergerakan whale terbesar ini. Teman-teman bisa cek di Bitinfo Charts ya. Jadi menurut saya ini sangat bullish untuk Bitcoin, sangat bagus sekali. Whale, dan menurut saya institusi lain dan retail itu mereka juga membeli Bitcoin, teman-teman. Itu saja analisa untuk hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Dukung channel saya dengan klik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.